1.912 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Persiapan Bone Pesisir terbentang di antara pegunungan dan laut. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Yang masih kosong. Kedua ibu-ibu lebih kamari buka bapak-bapak kedua. Kedua ibu. Gubernur Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh staf ahli pemerintah Provinsi Gorontalo yang kami hormati. Pak Kasubdit, ini adalah bagian Kabupaten Bone Bolango. Tetapi kalau kita mau ke induk, ke ibu kota, itu harus melalui Kota Gorontalo dulu. Kalau kita yang orang Bone, Kecamatan Bone ini menuju ke ibu kota itu harus melalui 100 km lebih. Sekitar 5 bulan kocok gitu. Sejak berhenti dari gubernur, lebih banyak yang sambutan. Kata sambutan kan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kita semua. Kalau bisa, hari ini kita daulat beliau membuat komitmen tertulis, walaupun di Komisi 10 dan pernah di Komisi 2 harus pada posisi itu. Kalau tidak 2024 harus ini. Yang saya hormati Pak Amri, wakil Pak Mendagri, beliau ini orang Gorontalo. Keluarga dari Batu Tinggi Rahim, Amri Rahim, dan pernah juga bertugas di Gorontalo. Waktu beliau baru lulus dari IPDN, bertugas di kabupaten, setelah itu Provinsi Gorontalo. Jadi alhamdulillah Tuhan sudah mempertemukan kita. Pak Amri salah satu pengambil kebijakan di Kemendagri untuk melihat langsung paparan dari Pak Dokter tadi, dari kita semua, dan semangat kuliah kita, semangat kita untuk membentuk Kabupaten Bone Pesisir. Ini tidak diragukan lagi Pak. Lihat Pak, panas-panas. Ada naik motor, ada juga naik perahu dari Tauda, dari Hama, ya. Dan kalau Hama dari proposal orang bela. Kalau dunia pulau itu dua anak kuliah. Saya hormati wakil Pak Gubernur, Pak Bupati, anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, camat, kepala desa, juga para ASN yang telah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, paparan tadi sudah sangat mumpuni dan sudah sangat siap untuk menjadi pokoknya. Kalau melatih pun namanya dua, dan pokoknya. Ya. Saya semoga ini Pak pejabat akan datang. Karena pejabat itu hanya 2023. Saya tanya Pak Amri tadi. Kalau beliau tidak punya komitmen untuk Bone Pesisir, ya kita lihat lagi. Dari pertanyaan atau tidak. Pokoknya mesti jelas-jelas sekarang. Kinayati monoton janji. Ya Lino ya. Ya, siap ya. Ya. Tolong Pak Panitia atau Pak Dion siapkan tulisan saya
El Nino Mohi, anggota DPR RI, Dapil Gorontalo dari Gerindra, dulu di Komisi 10, siap dan harus memperjuangkan akhirnya Kabupaten Mohi. Tanda tangan di depan kita semua, itu bentuk komitmen beliau. Ya. Dan 2 orang lagi, kemudian Pak Rahmat Koga juga bisa datang, Ibu Saida bisa datang. Kalau Ibu Saida saya nggak bisa wakili, karena tiap hari satu tempat tidur yang saya. Tiap hari, bagi 2. Dan penjelasan ini, tiap hari enak bagi 2 yang 4. Jadi saya sangat senang sekali melihat semangat teman-teman ini pejuang-pejuang Kabupaten Mohi Pesisir. Dan tadi malam saya sudah telepon Pak Doli, Ketua Komisi 2, beliau berada di Papua sekarang. Kebetulan jadi PLT Ketua Golkar sana, dan beliau sahabat Pak Gubernur harus saya tanggung jawab selama saya di Komisi 2, dan menurut beliau tinggal PP-nya Pak Alwilah, dan itu harus ada dorongan politik juga, tidak bisa kita biarkan begitu. Syukur Pak Ketua, Pak Dokter ini rajin Pak untuk menghubungi beliau-beliau, termasuk koordinasi dengan saya dan teman-teman. Bapak besar sekalian, jika kita itu dari PAD kita itu kurang lebih 400 miliar, dan itu pun disumbangkan oleh banyak kendaraan, pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau tidak ada yang beli motor baru, mobil baru, terus tidak ada. Tapi tadi ngeri saya, ngeri melihat paparan Pak Dokter bahwa sumber daya alam yang ada di calon Kabupaten Mohi Pesisir ini tidak diragukan lagi, dan itu benar adanya. Hanya Allah yang bisa berubah, entah ada atau tidak. Tapi kalau jika saya melihat semangat daripada pejuang-pejuang ini, seluruh komponen yang ada di Mohi Pesisir ini, insya Allah Kabupaten Mohi Pesisir layak untuk dijadikan satu kabupaten emasnya. Nomor 3 yang ada di Kabupaten Mohi Pesisir. Kalau itu benar adanya, ya Pak Dokter tidak perlu lagi terlalu banyak mengharapkan APBD dari pusat. Kita akan seperti DKI. DKI itu 87 triliun tiap tahun APBD-nya, dan tidak ada daulahnya. Sampai-sampai APBD itu tidak habis setahun. Apalagi di Tumbulan itu saya lihat marketnya akan dibangun mining city, kota kecil yang sangat lengkap, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada masjidnya, ada perbankan dan fasilitas umum. Selain daripada itu juga sumber daya manusia kita banyak yang akan terserap di perusahaan ini. Dan itu saya yang di depan harus prioritaskan, mau sopir, mau tamputan leputito, penulas, sajelo, harus diprioritaskan dari Mohi Pesisir. Apabila sumber daya alam dan manusianya tidak ada lagi, boleh kalian menghargai. Dan itu sudah menjadi komitmen kita. Saya insya Allah tetap menurut kalian, dan saya ini masih berduka. Ibu saya meninggal, adik saya meninggal, dan yang sangat berduka bagi saya, anggaran untuk rumah sakit dikembalikan oleh pejabat gubernur. Pak Elino sebagai anggota DPR RI Komisi 10, tolong, saya akan keberatan itu. Saya tinggalkan kurang lebih masih 200 miliar. Anggaran untuk pembangunan rumah sakit Ainun 150 miliar, penyelesaian jalan Peloda Batu Daa, potang itu macet saya bikin di atas. Itu
Yang kami hormati Ketua Presidium Pertempatan Kabupaten Bone Pesisir, Bapak Dr. Andrus Rusli Habib MAP, Ketua Komite perwakilan dari Golkar dan Gerindra ya, kemudian ada Ketua Presidium yang hadir. Lengkaplah kita untuk mensupport Kabupaten Bone Pesisir akan segera terwujud. Selanjutnya dari paparan tadi kami melihat bahwa Kabupaten Bone Pesisir ini dari segi ASN-nya di sini hadir ada dari Pemdanya, kemudian dari kesehatan, para aparat desa, kepala desa, camat. Ini semua mereka akan mendengarkan bagaimana mengelola ASN yang ada di Kabupaten Bone Pesisir. Perlu kami sampaikan kepada Pak Andri bahwa beberapa tahun kemarin kejadian ada salah satu sekolah di Bone Pesisir itu, SD 1 Bone Raya itu hanyut di bawah banjir bandang. Dan itu kami dari pemerintah Kabupaten Bone Bolang insya Allah tahun depan telah mengalokasikan akan membangun SDN 1 Bone Raya itu 1 unit sekolah baru. Jadi sudah ada anggarannya, tinggal kita menunggu juknisnya. Sehingga sekolah itu tidak akan lagi bersekolah di rumah. Kemudian untuk distribusi guru juga P3K untuk itu semua juga bukan hanya ada di kecamatan-kecamatan yang ada di kota, tapi Bone Pesisir pun tetap mendapat bagian. Kami berharap insya Allah dengan adanya seminar pada hari ini, seminar nasional tentang rembuk ASN dan bagaimana menjadi guru penggerak, karena dengan topik hari ini seminarnya adalah guru penggerak, insya Allah guru-guru ini Pak akan menjadi Ketua Presidium 5 DOB di Provinsi Gorontalo yang kami hormati Pak Elinio, anggota DPRD Komisi 10, yang kami hormati Ibu Rusli, anggota DPRD dari Gorontalo, yang kami hormati Pak Taufik yang mewakili Gubernur. Pak Taufik ini sama-sama dulu, saya dulu di Batu Da Pantai, beliau di Talaga. Yang kami hormati Ibu Bupati, Bupati dalam hal ini diwakili oleh Asrin juga, Ketua anggota DPRD dari Kabupaten Bone Bolango, para camat. Waktu itu Pak Asisten satunya Pak Idris Rahim waktu itu. Kami menghadap ke beliau, terus kasih SK. Nah kebetulan saya dapat di Batu Da Pantai selama 2 tahun kurang lebih di sana. Ya dari Bone, Bono, Loko, ya, Kalidula, Biluhu, Biludeng sampai dengan Fumo sana. Jadi siapa? Jadi kalau saya Pak, kami kalau safari Ramadan waktu itu camatnya Pak Muhammad Hulopi waktu itu kita naik sema-sema ya. Jadi kita bungkus baju itu udah plastik. Jadi kita mulai dari Fumo sampai dengan Bongo. Jadi sampai di sana ganti baju Pak, sudah basah dan sebagainya. Itu suka duganya. Banyaklah di sana Pak. Di situ masih jalannya belum tembus waktu itu. Dan akses untuk ke Kaliburan waktu itu, saya cerita sedikit Pak, masa lalu saya waktu itu masih di sini. Hanya 2 angkot, call 300 istilahnya itu, istilahnya orang sini ini mobil baku muka, jadi berhadapan kita di sana. Jadi kalau kita mau pulang tunggu dulu itu mobil yang dari sana, nanti ini saling tukar-bertukar itu kan, seperti itu. Jadi ini saya berpengalaman di di Kecamatan Baru. Kebetulan Batu Da Pantai itu adalah pecahan dari Kecamatan Batu Da. Kebetulan kalau nggak salah baru berumur 3 tahun waktu itu saya. Nah, yang terjadi adalah saya contohkan saja di Kabupaten Bima maupun Kota Bima itu masih ada terkait masalah belum ada selesai masalah aset, penyerahan aset dan dokumen. Kalau tidak salah masih ada 200 dan ini Pak Rusli itu sampai melibatkan KPK sebenarnya. Nah ini hal-hal seperti ini yang contoh yang harus kita selesaikan. Nah jangka waktu untuk menyelesaikan ini adalah 3 tahun untuk menyelesaikan ini. Nah dalam jangka waktu 3 tahun ini apabila tidak diselesaikan maka ya mohon maaf dan sebesar-besarnya itu akan kembali ke daerah induk. Jadi kalau misalnya kembali, kalau ini dibentuk, jadi jangan Bapak Ibu mengatakan bahwa ini akan sudah jadi daerah sudah definitif, tidak.
Ini ibaratnya adalah hanya sebagai percobaan 3 tahun. Mampu nggak menjalankan ini? Coba di ini ada beberapa. Lagi, terus lagi. Ini, oke. Mampu nggak daerah persiapan ini menyelesaikan semua ini? Ya, termasuk adalah penyusunan RUTRW. Sampai sekarang masih banyak belum ada daerah yang menyelesaikan. Nah, kita kasih waktu 3 tahun, bisa nggak menyelesaikan itu? Masih banyak Pak daerah. Provinsi Papua sendiri sampai sekarang belum selesai RT/RW-nya. Papua Barat Daya. Nah, bagaimana kalau dia membentuk DW baru atau definitif? Yang kedua adalah pendekatan sebatas. Jujur saja bahwa masih banyak batas-batas yang belum diselesaikan antara daerah Indo dengan daerah Jawa Barat. Masih ada ratusan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Adwil. Nah, inilah hal-hal yang harus diselesaikan. Misalnya Bone Pante nanti jadi kabupaten. Apakah dalam waktu 3 tahun itu bisa diselesaikan batas wilayahnya antara Bone Bolango dengan Kota Gorontalo dengan Bosel? Bisa nggak dalam jangka waktu 3 tahun untuk menyelesaikan itu? Bisa. Satu tahun Pak. Itu. Jadi 3 tahun Pak. Ini harus selesaikan semua ini. Termasuk juga yang paling terpenting di sini adalah lokasi pusat pemerintahan. Nah, lokasi pusat pemerintahan ini banyak orang mengatakan bahwa sudah ada hibah dari masyarakat. Oke, sudah ada hibah dari masyarakat. Sertifikatnya sudah ada nggak? Sudah ada nggak sertifikat atas nama Pemda misalnya? Ya, itu harus jelas juga. Ya, kalau memang sudah ada 200 hektar dan bentuk apa misalnya, berita acara ada nggak berita acaranya? Kalau sudah ada berita acaranya, sudah. Nanti 200 hektar ini mau diserahkan ke mana? Mau diserahkan ke Pemda mana dulu? Misalnya ke Pemda Bone Bolango lah, taruhlah. Sebagai nanti, begitu nanti Bone Pesisir nanti jadi terbentuk, nanti bisa langsung dihibahkan. Itu yang paling terpenting. Nah, sampai sekarang Pak, ya bukan sebagai ini ya, rahasia umum bahwa masih banyak daerah kita ini, Pemda-Pemda kita banyak masih numpang kantor OPD dan sebagainya. Nah, kemarin Pak Rusli, Bapak Ibu, kami 3 minggu lalu ke Nabire. Nah, ini Papuanya agak ibu kota provinsi Papua Tengah. Ini Papuanya agak rumit, agak jelimet masalah tanah, karena di situ ada namanya hak wilayah. Nah, di Papua itu kalau misalnya ini sudah dibebaskan, terus sudah ada sertifikatnya, sudah dikasih orang tuanya, itu selesai ya? Itu tidak selesai Pak. Anak cucunya nuntut lagi untuk dibayarkan seperti itu, jadi seperti di Papua. Ya, dan kewajiban sebenarnya pusat pemerintahan itu adalah kewajiban dari Pemda itu untuk membebaskan, bukan hanya membebaskan tapi hanya untuk memberikan sertifikat. Bahwa ini kalau dana transfernya terimanya dari pusat, kalau dana transfernya diputus bagaimana? Ya, DKI itu dia nggak punya sumber daya alam, tapi dia adalah sektor jasa paling banyak di sana. Nah, kita harus mencoba DKI. Jadi dia nggak sumber daya alam, emas tidak ada, ya pasir tidak ada dan sebagainya. Nah, ini kan potensi-potensi yang ada tadi disebutkan oleh Pak Ketua Komite, Pak Ridwan, itu adalah potensi alam yang bisa habis, tidak bisa juga. Bagaimana nanti kalau ke depannya kalau itu habis dan sebagainya? Nah, ini kita harus berputar, artinya ini adalah nanti tanggung jawab nanti kepada daerah baru untuk menciptakan potensi-potensi ekonomi selain daripada sumber daya alam, ya, emas dan sebagainya.
banyak daerah-daerah yang dimekarkan setelah mekar dari daerah induk, justru daerah ininya, daerah pemekarannya itu daerah baru, justru banyak yang chaos, justru banyak yang tidak berhasil dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada apa istilahnya analisa yang sangat mendalam istilahnya. Ya meskipun misalnya ada naskah akademik yang disampaikan ke kita, tetapi kan itu tidak bisa kita bisa menjamin juga sebenarnya. Karena apa yang disampaikan naskah akademik pasti semuanya bagus-bagus yang disampaikan dari tim. Nah nanti naskah akademik itu Pak, Bapak Ibu, kita akan kita akan bahas, akan ditunjuk tim independen ya, tim independen yang dari pemerintah untuk melihat naskah akademiknya ini. Bukan hanya melihat secara nyata di atas kertas, tetapi nanti mungkin akan ditanya kepada lembaga-lembaga terkait masalah apa yang menjadi sumber-sumber yang ada di dalam itu. Bisa saja nanti dia berkunjung ke lapangan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di Kemendagri sampai dengan saat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, Ketua Komite, bahwa itu banyak sekali tumpukan-tumpukan kertas yang ada di ruangan kami Pak. Itu sampai begitu, sampai 10 cm dan sebagainya, itu sekitar 327 daerah pemekaran yang sudah masuk ke kita. Permasalahannya adalah dari 327 itu, ini Pak Rusli, kami sudah mencoba melihat satu persatu, ambil sampel dari beberapa naskah akademik yang sudah dituliskan kepada kami, pada itu tidak ada sampai 2% untuk memenuhi untuk menjadi daerah otonom baru seperti itu. Itu yang harus kita ketahui bersama. Nah, bisa kembali ke slide ini bahwa usulan daerah otonom baru itu ya, memang ada 2 tahap. Bisa 2 tahap kita lakukan, adalah bisa tahap dari bawah ini dalam hal itu dari gubernur ke atas lagi Pak. Mulai dari gubernur atas lagi. Ini dari bawah, mulai dari gubernur, tahapannya itu ada proses-prosesnya dan sebagainya. Nah ini adalah hanya PP saja, berarti belum dibahas oleh ada konsultasi hasil dari dewan sidang ini terakhir ini, sidang DPOD dengan DPR RI dan DPRD RI. Apakah layak nanti untuk dimekarkan dan sebagainya. Ini tahapannya dari bawah, tahapan-tahapannya. Nah, ini daerah persiapan itu hanya dalam bentuk peraturan pemerintah. Kenapa peraturan pemerintah? Nah, kalau seandainya di daerah yang kita usulkan ini tidak berhasil selama 3 tahun, itu akan kembali ke daerah itu. Itu. Makanya kami berharap kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kalau betul-betul nanti boleh pesisir nanti tolong nanti, artinya kerja keras kita ya, bukan hanya kalau sudah terjadi sudah dibiarkan udah terbentuk pasti akan jadi definitif, tidak. Ini harus ada kerja keras kita, terutama kita melihat potensi ekonomi yang ada di dalam kita itu. Potensi ekonominya apa? Kalau di luar dari potensi apa namanya kemampuan ekonominya bagaimana, potensi ekonominya bagaimana dan sebagainya. Nah inilah prosesnya nih, sampai dengan dibuatkan RPP tentang pembentukan daerah persiapan. Apakah presiden setuju atau tidak? Ini prosesnya dari bawah, ada sidang DPD. Terus dari atas bottom up top down. Lanjut top downnya dari mulai dari inisiatif dari pemerintah. Jadi langsung dari pemerintah untuk inisiatif membuat jadi Kementerian Dalam Negeri juga membuat naskah akademiknya. Terus ada juga sidang DPOD ya. Sidang DPOD ini adalah ketuanya wakil presiden yang menjadi ketua DPOD ini. Sama juga hasil kajian kita ini, hasil sidang ini dilaporkan juga ke DPR RI, DPD RI, kemudian diusulkan ke presiden sampai dengan penetapan. Nah semuanya ini butuh proses. Bisa saja
sebagai informasi, Papua Selatan, Papua Tengah maupun Papua Pegunungan ini itu prosesnya puluhan tahun, Pak. Itu di atas 20 tahun semua baru dia terbentuk. Nah sekarang apa yang terjadi? Nah sekarang adalah di moratorium dan sebagainya. Mungkin karena jor-jor dan sebagainya. Nah kalaupun nanti dibuka pemekaran ini dari informasi kami masih sementara sebenarnya RPP penataan daerah dan RPP desain penataan daerah itu sebenarnya sudah kita laksanakan, sudah jadi di 2016 karena ada moratorium dari presiden bahwa ini dihentikan dulu sementara, akhirnya ini juga kita hentikan. Pada asalnya draftnya sudah siap. Nah di dalam desa tadi ini adalah desain besar penataan daerah, misalnya di provinsi Gorontalo dalam jangka waktu 20 tahun. Berapa sih provinsi, berapa sih kabupaten yang bisa dimekarkan di sini di provinsi Gorontalo? Taruhlah misalnya berdasarkan analisis, ya, bukan analisis dari Kementerian Dalam Negeri, tapi analisis dari para pakar, para ilmuwan yang ditunjuk oleh Kemendagri, berapa sih kapasitas atau berapa sih di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun ke depan atau 2045, berapa sih provinsi, berapa sih kabupaten, berapa sih kota yang bisa dimekarkan untuk 20 tahun ke depan, termasuk provinsi Gorontalo ini. Nah, contoh misalnya kalau Gorontalo sampai dengan 2045, misalnya ada 5 ini tidak serta-merta dia harus langsung 5, Pak. Jadi bertahap. Nah, mungkin kalau misalnya dibuka, Pak, izin, karena pada saat ini masih moratorium, 2024 kalau untuk pemekaran ini kalau udah dibuka kayaknya belum bisa. Nah kita menunggu dulu PP-nya. Ini kalau PP-nya sudah jadi, ya nanti kebijakan dari pemerintah maupun dari DPR untuk mendesak agar supaya keran daripada moratorium ini segera dibuka. Nah kalaupun nanti dibuka, ini kita harus selektif juga, sangat-sangat selektif. Ya bisa jadi juga, ya ini pendapat pribadi saya Pak Rusdi. Ini pendapat pribadi saya, ya mungkin kalau mau jujur mau fair ya mungkin satu kabupaten satu DOB lah misalnya. Tetapi kalau itu berapa? Sekarang kabupaten kota kita ini hanya sekarang 500 lebih. Kalau tambah lagi 500, jadi sudah 1000, begitu kan? Nah, mungkin belajar dari pengalaman itu, karena pada tahap 1999 sampai dengan 2014 memang keran pemekaran itu sangat dibuka, Pak. Meskipun di akhir pemerintahan Pak SBY masih ada beberapa ampres yang tidak diselesaikan. Ada berapa, ada 65 dan sebagainya belum sempat. Nah, terkait masalah, saya tanya Pak Ridwan, berkasnya sudah masuk ya? Tahun berapa Pak itu nih ya? 2021 ya? Iya. Ya artinya kalau kita lihat 2021, 2020 berarti dia sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 Pak ya, 2014. Nah tetapi informasi dari 327 yang masuk ke kami itu masih banyak yang masih menggunakan Undang-Undang 32 2004. Makanya tadi kami sampaikan bahwa hanya 1% yang bisa memenuhi seperti itu, yang bisa untuk dimekarkan. Setahu saya Gorontalo ini dulu hanya 2 Pak ya, Kabupaten Gorontalo dengan Kota Gorontalo. Kabupaten ini sangat luas sampai dengan Popayato sana. Popayato kita naik mobil itu sampai 5 jam, 8 jam. Nah, terus jaga kalau kami mau ke waktu itu masih satu provinsi Pak dengan Sulawesi Utara. Kita mau ke Manado itu ya butuh waktu 11 sampai 12 jam kalau tidak salah ya kalau naik mobil sana. Itu ongkosnya habis sudah berapa itu? Hanya untuk mengurus mungkin cuma satu berkas dan sebagainya seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini kalau misalnya nih antisipasi kalau daerah pemekaran ini tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah dimekarkan antisipasi untuk 3 tahun ke depan ini harus disiapkan ini. Tadi sudah saya sampaikan. Nah nanti ada evaluasi akhir.
evaluasi akhir dari Kementerian Dalam Negeri layak atau tidak layak daerah persiapan ini untuk dimekarkan dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut lagi Pak. Lanjut, ini nggak usah nih, lanjut. Nah inilah permasalahan-permasalahan penataan daerah pasca kalau sudah dibentuk misalnya. Tadi saya sudah bukan aspek yang krusial yang biasanya adalah pembiayaan hibah. Nah biasanya daerah pemekaran ini biasanya ada hibah dari provinsi maupun dari daerah induk. Nah biasanya komitmen itu biasa lari. Nah provinsi induk ini, kabupaten ini kadang-kadang saya akan memberikan daerah otonom baru sekitar 50 miliar. Tapi nyatanya Pak sampai sekarang belum ada yang selesai. Contoh misalnya di Tanimbar di provinsi Maluku. Itu padahal sudah 20 tahun Pak, sudah 20 tahun pisah. Tetapi hibahnya itu sampai sekarang belum beres, masih ada utang, kalau nggak salah nggak banyak ya, tinggal 1 miliar. Itu dari 2000 tahun 2000 Pak, Bapak Ibu. Sampai sekarang ini 2000 berapa ya, 2002 kalau tidak salah, sampai sekarang tinggal 1 miliar tapi belum dibereskan, masih banyak. Nah hal-hal ini, jadi makanya itu kalau daerah pemekaran Pak, itu ada memang seperti sekarang di Papua yang terjadi ini, itu ada masa transisi. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, sebelum ada penjabat definitif, penjabat gubernur definitif, penjabat bupati, wali kota definitif, ya, kita ini sebagai apa? Tim dari Kemendagri itu ada namanya tim transisi, ya. Tim transisi artinya akan mengantarkan nanti ketika ada penjabat kepala daerah yang ada di situ, dia tidak bekerja lagi dari nol, seperti yang kami laksanakan di Papua. Ada 3 provinsi, jadi ada 3 pokja Pak, kelompok kerja yang kita susun. Nah di situ semua tim bekerja untuk melihat atau menyusun APBD-nya seperti apa, APBD-nya seperti apa untuk 2022, untuk 2023. Terus yang kedua adalah bagaimana nanti proses perpindahan ASN-nya. Nah ini sudah beberapa nanti ASN yang akan pindah, sudah didata, bahkan sudah mulai dari CV-nya, mulai dari riwayat pekerjaannya sampai terakhir nanti ditempatkan seperti apa. Yang kedua adalah sarana prasarana juga. Mungkin sangat sepele sekali kalau kita dengar bahwa sampai sekarang ini masih banyak pemda-pemda yang masih ngantor atau masih ngontrak di rumah penduduk atau ruko-ruko dan sebagainya. Nah ini semuanya harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Bisa nggak dalam jangka waktu 1 tahun itu membangun sapras ini? Seperti itu. Kemudian ada juga, ini satu juga yang paling krusial di sini adalah kadang-kadang menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri. Ini ibu kotanya sudah ada, kabupatennya sudah ada, kotanya sudah ada. Nah terkait masalah ibu kota pemerintahan, seperti yang terjadi di Mainprat, di undang-undangnya disebutkan di A, tetapi pada saat dilaksanakan sebutkan di B. Sama dengan di daerah Sulawesi Tenggara, undang-undangnya menyebutkan pusat pemerintahnya di B, tetapi pelaksanaannya di A. Nah kami juga tidak mau terjadi nanti pada saat ada tarik urut. Kenapa yang terjadi di sana? Karena penjabat kepala daerahnya adalah orang yang tinggal di situ, jadi dipindahkan. Padahal secara undang-undang nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Nah makanya untuk penentuan ibu kota ini juga harus ada rembuk dari tokoh masyarakat. Jangan sampai nanti, nah ini kan masalah ibu kota ini kan masalah juga nanti kalau dibangunkan di situ kan menimbulkan tumbuh pusat-pusat perekonomian, hal-hal seperti itu, bangun ini. Nah ini juga harus kita ini. Makanya mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat nanti semua diundang Pak, diundang, ada berita acaranya baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, ya, kecamatan dan sebagainya, itu harus dilibatkan semua. Ya, lanjut. Nah ini adalah kebijakan
sampai sekarang kenapa moratorium dibuka? Bukan dari Kemendagri ya, tapi memang ada sidang DPOD yang dikuasai oleh Pak Wapres. Ya, itu kalau tidak salah ini tanggal 10 Maret 2016. Nah, ini kalau mau dibuka, keran pemekaran ini atau moratorium ini itu harus melalui juga sidang DPOD sesudah Perpres nomor 91 tahun 2015. Nah, tentunya nanti Pak, kalau kita mengusulkan daerah persiapan, jadi bukan daerah otonom baru namanya ya, tapi daerah persiapan. Ya, kalau daerah otonom baru itu adalah daerah yang sudah definitif. Ini harus kita bedakan Pak. Jadi Bapak nanti mengatakan wah ini Bone Pesisir itu jadi kabupaten dulu. Nanti ada namanya daerah persiapan Kabupaten Bone Pesisir. Nah, nama bupati ini juga beda. Nah, Bupati Persiapan Kabupaten. Persiapan semua. Artinya kalau persiapan, ya disiapkan untuk menjadi definitif. Nah, bukan nanti 3 tahun. Jadi saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa daerah persiapan itu tidak mutlak menjadi nanti daerah otonom baru, tidak mutlak menjadi definitif. Bisa saja nanti kembali ke daerah induk. Nah, tergantung kita ini, warga masyarakat yang ada ini bisa nggak membantu pemerintah nanti ketika nanti terbentuk, ketika nanti diberikan kewenangan untuk mengurusnya ini dan sebagainya. Lanjut. Bila ke atas dulu ya. Ke atas. Terus. Lagi. Terus. Lagi. Terus. Lagi. Terus. Bawa. Lagi bawa. Nah ini. Tentunya dalam pemekaran ini ada beberapa persyaratan dasar yang harus kita ya. Ada namanya persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar administrasi. Itu yang harus dipenuhi dulu Pak. Itu di desain penataan daerah itu kita sudah atur jumlah penduduknya misalnya sekian, memenuhi enggak? Nah kami juga belum lihat ini 51.000 penduduk. Kira-kira kalau penduduknya 51.000 layak nggak untuk menjadi daerah persiapan? Jadi semuanya diatur Pak. Semuanya diatur di penataan daerah ini. Ada rumusannya. Itu ada 5 dasar persyaratan dasar wilayah, ada 5. Mulai dari luas wilayah minimal berapa, kemudian jumlah penduduknya berapa. Karena jumlah penduduk tadi cuma 51 ya kalau tidak salah ya. Nah tentunya juga ada kriteria-kriterianya, karena kita harus membedakan ya antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua. Tentunya ada kriteria-kriteria tidak perlu disamakan dengan jumlah penduduk yang ada di Jawa. Itu ada kriterianya. Yang kedua adalah batas wilayah, harus jelas juga. Ya harus jelas. Ketika nanti dibuat naskah akademiknya itu sudah ada gambaran. Ya, tadi sudah digambarkan juga Pak Utopi, Pak Ridwan, itu sudah jelas juga strukturnya, batas-batasnya dan sebagainya. Kemudian cakupan wilayah. Nah, kebetulan di sini ada 5 kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah yang ada nanti di Bone Pesisir ya. Bukan Bone Pantai lagi, Bone Pesisir. Ada 5. Ya. Dan sebenarnya 5 itu sudah mencukupi dan usianya mungkin sudah di atas 10 tahun. Ya. Ini ada tentunya di sini Pak. Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten ini terhitung sejak pembentukan. Jadi minimal 7 tahun. 7 tahun. Artinya kalau kecamatan apa di sini Pak? Ada 5 kecamatan. Itu semuanya sudah di atas 7 tahun ya. Sudah lebih. Artinya nah tinggal kita nanti lihat ini jumlah penduduknya. Nah, kalau mengira jumlah penduduknya kayaknya agak masih meragukan ya. Ya bukan kita mengecilkan daripada Bapak Ibu ya. Masih kecil daripada yang kita harapkan. Lanjut.
Nah ini adalah persyaratan dasar kapasitas daerah. Di sini sudah potensi-potensi yang ada yang kita miliki, ya. Semua potensi yang kita miliki, mulai dari demografinya, tentu juga kalau tidak salah ini Gorontalo ini kan rawan gempa juga Pak ya, tanah goyang, istilahnya lain tanah goyang, ya. Nah itu harus juga bebas Pak dari tahan gempa juga. Terus demografinya, sumber daya alam, sumber daya manusia itu seperti apa? Ya, mungkin dilihat dari di situ adalah tingkat pendidikannya, terus dia bekerja di sektor apa, terus bekerja di mana, termasuk juga tingkat keamanan. Ini semuanya ada perhitungannya Pak. Ini ada 7 item dan ini semuanya ada perhitungannya, ada nilainya. Nah, kalau ini mencukupi, sudah sampai ada nilai kalau 400 itu sudah layak untuk diusulkan. Jadi Pak Rusli itu ada nilainya Pak, 400 ke atas itu sudah bisa diusulkan untuk dibahas. Nah, untuk dibahas ini adalah butuh kekuatan politik yang ada di dalamnya itu, untuk mendorongnya seperti itu. Karena kalau tidak ada, dan saya sering teman-teman kalau ada konsultasi ke tempat kami, saya bilang Pak, semuanya sudah memenuhi Pak, tapi ujung-ujungnya semua di Senayan semuanya. Begitu Pak. Dan tentunya juga harus melihat kondisi keuangan negara kita. Ini saja Pak Rufi, Pak Elino, kita saja untuk mengusahakan 3 DW baru ini, yang Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, minta hibah dari Kementerian Keuangan itu sangat susah Pak. Padahal kita udah 3 bulan yang lalu minta. Nggak banyak-banyak juga sih Pak, karena kabupaten sudah ngasih, provinsi sudah ngasih. Karena ini adalah usulan dari pemerintah pusat ya, mau nggak mau harus hibah juga. Nah ini sementara kita dorong Pak Elino, mudah-mudahan ya ada 10 miliar kan nanti untuk provinsi Papua Tengah, minimal ada Pak. Jadi orang sana itu tidak merasa, oh berarti ada perhatian. Nah ketika kami ke daerah asistensi itu selalu ditanyakan, Pak Bro kapan hibah dari pemerintah pusat turun? Sabar ya, kami sebentar usahakan. Nah kemarin kita sudah Pak Wakil Menteri Pak John Wengku Betigo itu sudah ketemu dengan Bappenas dengan Kementerian Keuangan, yang mudah-mudahan sudah ada gambaran apa. Kita sudah memberikan angka sekian untuk 2 bulan terakhir ini. Karena informasinya kemungkinan akhir Oktober ini ada pelantikan Pak. Ini mudah-mudahan tidak meleset lagi Pak. Karena kita mengejar ini adalah tahapan pilkada. Karena kalau tidak salah pilkada itu sudah masuk bulan November ketika sampai masuk seperti itu. Nah kalau tidak kita harus nah ini juga menjadi nasinya Pak Kobaradaya dan sebagainya. Nah inilah tadi ada kemampuan daerah ya, keuangan daerah tadi sudah disebutkan Pak juga, sudah biasa pendapatan asli daerahnya tadi 500 miliar Pak ya, itu sangat-sangat luar biasa, sudah mumpuni lah dan sebagainya. Cuma nanti pada saat kita ini, apabila nanti kita pecah, kita juga harus hitung-hitungan Pak, bagaimana nanti daerah induk nasibnya. Apakah semua sumber PAD Bone Bolang itu ada di daerah Bone Pesisir? Itu akan menjadi pertimbangan juga sebenarnya. Kalau ini dibentuk terus Bone Bolang ini, waduh bisa kacau ini. Bisa tertinggal kan? Banyak Pak kejadian. Contoh di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Itu pecah namanya Kabupaten Kuburaya. Kuburaya ini adalah daerah otonom baru yang notabene itu banyak sekali potensi-potensi ekonomi di sini, termasuk bandara dan sebagainya. Nah ini jangan sampai juga terjadi, ya terjadi nanti di Bone Pesisir ini PAD-nya berlimpah di sini, tetapi begitu ditinggal oleh Bone Pantai, kasihan nanti Bone Bolang yang mau seperti itu. Itu harus ada perhitungannya Pak. Ini akan menjadi pertimbangan juga bahwa tidak serta-merta. Ini tidak saya tidak menakut-nakuti ya Pak, saya menakut-nakuti, tapi itulah. Karena jangan sampai nanti menimbulkan nanti daerah yang gagal gitu kan. Yang tadi disampaikan Pak Lagi bahwa ini kita selalu mengandalkan dana transfer dan kalau itu diputus bagaimana? Kita mau kan apa? Itu perhitungan ya.
Lanjut Pak. Nah ini yang paling terpenting juga adalah tentunya administratif ya. Ada kesepakatan juga di antara masyarakat, mulai daripada badan musyawarah desa ya, keputusan musyawarah desa itu harus ada kesepakatan juga ya. Di sini berapa desa? Ada 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan ini berapa desa yang ada? Misalnya taruhlah 100 desa. Berapa desa? Berapa? Nah 55 desa ini semuanya harus ada keputusan desanya bahwa menyetujui ya, menyetujui pembentukan daerah persiapan bone pesisir. Ini Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi harus ada sepengetahuan dari Badan Musyawarah Desa. Yang kedua adalah betul ada di sini dari DPRD ya Pak ya. Itu harus ada kesepakatan juga dari Ketua DPRD dengan Bupati. Itu harus ada surat pernyataan dan sebagainya. Sampai dengan ke tingkat Gubernur ya, sampai dengan DPRD provinsi. Semuanya itu harus dibuatkan berita acara dan sebagainya. Ini semuanya sudah terpenuhi ya. Tentunya ya sudah disampaikan nanti ke kita. Nah, untuk bone pantai, bone pesisir, karena ini masih moratorium, saya tidak artinya jangan henti-hentinya, ya, jangan henti-hentinya untuk selalu memperbaiki atau naskah akademik yang sudah kita susun Pak itu, ya, jangan mengatakan bahwa ini sudah sampai ke Kementerian Menteri. Tentu nanti ada hal-hal baru nanti yang bisa kita tambahkan, misalnya apa gitu Pak ya. Jadi jangan hanya start sampai 2021, tapi mungkin pada saat ini, pada saat tanggal 15 Oktober ini mungkin ada hal-hal yang harus kita masukkan lagi. Jadi jangan terhenti di situ Pak. Jadi selalu diperbaharui. Ya. Karena untuk melihat kondisi ke depannya. Karena sangat ke depan ini yang kalau mau dibuka pasti akan sangat selektif. Ya. Sangat selektif. Meskipun sudah memenuhi semua ini, kita akan seleksi lagi melihat kondisi keuangan negara kita. Makanya tadi mudah-mudahan kami mencoba akan menyelesaikan ini sepakat peraturan pemerintah ini, desain besar penataan daerah maupun penataan daerah dan sebagainya. Nah, apabila seandainya nanti sudah terbentuk nanti Kabupaten Bone Pesisir, boleh nanti dilihat Pak. Kebutuhan ASN-nya seperti apa? Struktur OPD-nya seperti apa? Ya. Tentunya dalam penyusunan daripada struktur organisasi maupun kebutuhan ASN ini, atas dulu Pak. Tentunya masih mengacu ke PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Ya. Kita melihat tipologi masing-masing daripada wilayah OPD itu. Tidak semuanya tipe A, tidak semuanya tipe B, tidak semua tipe, pasti akan beragam. Nah, dari tipologi itu kita bisa mendapatkan berapa jumlah ASN yang harus kita kita siapkan. Nah, saya sementara kemarin saya coba men-exercise ya. Ini pendapat saya Pak, karena saya berdasarkan ini karena ada beberapa sesuai dengan perhimpunan ya kan, itu maksimalkan harus tiga urusan yang harus digabung, Nah, ini penyusunan daripada